Hai Sobat Lambe semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi di Lambe Online. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu film yang berjudul Krakatoa Volcano of Destruction. Film tersebut juga berdasarkan catatan saksi mata pada saat terjadinya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Namun sebelum ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu beserta tombol loncengnya. Kalau sudah, langsung saja, cekibrot. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1883 terjadi letusan dahsyat gunung berapi yang bernama Gunung Krakatau, dan termasuk salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah. Yang mana seketika menghancurkan ratusan kota dan desa dan menewaskan lebih dari 36.000 jiwa hanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Bagi mereka yang selamat dari peristiwa tersebut, menuliskan catatan pada buku harian dan catatan saksi mata dan wawancara. Kemudian mereka dikumpulkan oleh ahli geologi yang bernama Rogier Verbeek. Ia juga salah satu ilmuwan yang menjadi saksi dari letusannya. Nah, film ini juga merupakan dari catatan-catatan itu. This film is based on those accounts. 2 tahun kemudian setelah peristiwa letusan, kita akan diperlihatkan yang mana para saksi hidup itu akan bercerita apa yang telah terjadi. Lived. Tens of thousands didn't. Spent the last 2 years of my life trying to piece together the volcanic region on the planet, Indonesia. More than 100 active volcanoes here. It's just one of them. Di film ini nama negara kita masih bernama Hindia Belanda, tentunya masih era penjajahan Belanda. Kemudian kita akan terfokus pada seorang warga Hindia Belanda yang bernama Willem Bijandrik. Ia adalah seorang pengurus perkebunan kapas yang berada di daerah Sumatera. Ia mempunyai istri yang bernama Johanna dan mereka mempunyai 3 orang anak beserta pembantunya. Willem mempunyai anak buah kepercayaannya yang bernama Tukiman, yang mana Tukiman ini adalah orang asli Indonesia. Kemudian gempa pun terjadi dengan skala kecil. Ternyata di sana memang sedang diserang gempa bumi sudah cukup lama. Istrinya Willem yaitu Johanna sudah memperingati Willem agar segera pindah rumah dan menjauh dari tempat tersebut, karena Johanna yakin bahwa tanda-tanda gempa tersebut adalah pertanda akan ada bencana yang lebih hebat lagi. Namun Willem tetap tidak mempedulikan perkataan istrinya itu. Ia beranggapan bahwa gempa-gempa kecil itu tidak akan berdampak buruk dan akan segera selesai. Di sisi lain, Willem juga akan segera panen dan beberapa hari lagi ia akan mengadakan pembukaan pasar, yang tentunya ia akan mendapatkan keuntungan yang besar yang membuatnya enggan untuk pindah ke tempat lain. Sementara Verbeek sedang mengunjungi keluarga Squid yang berada di Pantai Anyer, di mana ia berlokasi 48 km ke timur dari Pulau Krakatau. I was too busy collecting samples and getting Keluarga Squid merupakan keluarga Belanda yang bekerja di mercusuar keempat. Verbeek datang ke sana dikarenakan ia mendapati laporan tentang peningkatan aktivitas dari Gunung Krakatau dan ia akan melihatnya sendiri. Kemudian pada tanggal 20 Mei Gunung Krakatau pertama kalinya mengeluarkan asap yang sangat banyak. Seharusnya itu sebagai peringatan. Akan tetapi untuk sebagian orang kejadian tersebut justru dijadikan sebagai ladang untuk menghasilkan uang. Di Pulau Anyer ada seorang kapten bernama Jenderal Linman. Ia memanfaatkan momen tersebut dengan mengangkut para turis dengan kapalnya, yang bertujuan agar para turis itu dapat menyaksikan Gunung Krakatau dari jarak dekat. Dikarenakan Gunung Krakatau mengeluarkan asap yang semakin banyak, Verbeek melakukan penelitian secara ilmiah. Namun temannya justru berkata bahwa letusan Gunung Krakatau tidak akan lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan Gunung Tambora sebelumnya, yang mana pada kejadian letusan Gunung Tambora tidak membuat mereka dalam bahaya. Namun sepanjang bulan Mei hingga Juni, 3 kawah Gunung Krakatau terus-menerus mengeluarkan uap. They were considered harmless by the inhabitants. Life continued as normal. Kembali ke Johanna, ia mempunyai firasat bahwa keadaan Gunung Krakatau akan semakin memburuk, karena pembantunya berkata bahwa ayam miliknya tidak bertelur. Seperti yang kalian ketahui bahwa hewan memiliki insting yang kuat akan terjadinya sebuah bencana.
William juga sebenarnya sering mendapati informasi tentang Gunung Krakatau tetapi ia tetap saja tidak menghiraukannya, karena ia selalu mengutamakan bisnisnya tersebut. Tanggal 25 Agustus atau malam sebelum peristiwa letusan itu terjadi, ia sedang asyik menonton acara wayang golek yang mana dalang tersebut menceritakan bahwa roh penunggu gunung sedang murka terhadap manusia. Sebenarnya itu juga sebagai pertanda bahwa bencana besar akan segera terjadi, namun William tetap mengabaikannya dan bersikap seperti biasa saja. Namun Johanna bertanya kepada Verbeek tentang apa yang terjadi pada Gunung Krakatau, karena ia merasakan akan adanya bencana besar dengan melihat tingkah hewan-hewannya yang mulai aneh. Verbeek yang seorang ilmuwan juga justru malah mengabaikan perkataan Johanna. Faktanya ternyata Verbeek hanya meneliti sebuah gempa dari sudut pandang semata dan melupakan sisi metafisik pada firasat alam. Padahal hewan mempunyai insting yang baik dalam mendeteksi akan terjadinya bencana besar. I realized far too late that I should have listened to her. Kemudian keesokan harinya tanggal 26 Agustus di mana hari terjadinya letusan Gunung Krakatau, pada pukul 10 di mana Kapten Linman sedang mengangkut pegawai dari Cina yang akan menuju Pulau Teluk Betung atau Kota Lampung. Tentunya saat itu ia akan melewati Pulau Krakatau. Sementara itu pada pukul 1 siang keluarga Willem dan Johanna sedang menghadiri sebuah acara pembukaan pasar. Di sana sebenarnya Johanna mempunyai firasat buruk akan terjadinya bencana yang sangat besar. Namun ia memilih tidak berbicara. Benar saja, saat perayaan sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara letusan keras dari gunung itu, yang tentunya semua orang yang berada pada acara perayaan tersebut seketika panik berlarian kocar-kacir. Johanna juga panik dan bergegas lari menuju rumahnya, sedangkan Willem tetap diam di tempat. Hujan batu mulai mengguyur daerah tersebut, dari letusan itu menyebabkan air laut naik dan menyebabkan tsunami. Sementara Tukiman menyuruh keluarganya untuk bergegas pergi ke daerah yang lebih tinggi agar mereka lebih aman di sana. Aku akan cari kamu semua. Sekarang pergi. Namun karena Tukiman adalah pegawai setianya Willem, Tukiman memilih mendampingi Willem. Ketika ia sedang menyusuri laut, seketika tsunami pun datang menerjang semuanya dan membuat orang yang berada di pesisir pantai panik lari berhamburan. Willem dan Tukiman memilih mengikat dirinya pada pohon kelapa yang bertujuan agar mereka selamat dari kencangnya arus gelombang tsunami. Sementara di rumahnya, Johanna mengamankan diri dengan naik ke lantai paling atas. Willem dan Tukiman pun selamat dari tsunami dan bergegas ke rumahnya untuk melihat kondisi keluarganya, dan beruntungnya keluarganya dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi menjauh dari tempat tersebut menuju bukit dengan berjalan kaki. Sementara di tempat lain yang berjarak 96 km dari Pulau Krakatau, Verbeek yang sedang berada di kota Buitenzorg atau yang saat ini bernama Kota Bogor. Ia sedang berada di kota yang aman dari letusan Gunung Krakatau. Di sana ia sambil meneliti tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Verbeek kebingungan karena dampak dari letusan sampai sejauh itu, ternyata disebabkan oleh 3 gunung berapi yang meletus bersamaan. 3 gunung tersebut terbentuk dari dak bermagma sehingga akan mengakibatkan letusan yang sangat dahsyat. Lalu pembantu yang berada di sana memberitahu kepada mereka, bahwa Gunung Krakatau pernah juga meletus sebelumnya pada tahun 416 Masehi. Pada letusan dahsyat Gunung Krakatau sebelumnya menyebabkan terjadinya tsunami besar sampai-sampai Gunung Krakatau ditelan oleh lautan. Setelah peristiwa sebelumnya kemungkinan Gunung Krakatau akan aktif kembali, dan benar saja pada hari itu ia merasakan sejarah dari Gunung Krakatau yang terulang kembali. Dan dari penelitian Verbeek apabila letusan Gunung Krakatau hari itu akan sebesar sebelumnya, maka seluruh pulau Sumatera akan hancur. Sementara di Laut Lampung Jenderal Linman sedang mempertaruhkan nyawanya karena kapalnya yang oleng akibat diterjang hujan batu abu, dan juga akan lebih buruk lagi yaitu tsunami. Gases and ash mixed, creating... Ship can't survive this. Keesokan harinya pada tanggal 27 Agustus pagi hari tidak terlihat adanya sinar matahari di sekitar Pulau Krakatau. Hal itu terjadi diakibatkan oleh tebalnya uap yang dikeluarkan dari gunung tersebut.
di saat itu juga Gunung Krakatau akan memasuki era baru di mana akan terjadi letusan dahsyat hanya beberapa jam lagi, sementara Willem dan yang lainnya sudah aman. Akan tetapi tiba-tiba saja, terjadi suara letusan dahsyat yang membuat pendengaran mereka berdenging. Dan getaran tersebut terasa hingga di tempat Verbeek berada. Verbeek pun keluar dan memberitahu kepada orang-orang di sekitar bahwa bencana besar akan terjadi. Setelah 20 jam lamanya dan terus-menerus terjadi letusan, dapur magma Krakatau mulai kosong yang berakibat gunung tersebut mulai runtuh. Saking dahsyatnya ledakan tersebut terdengar 4.400 km di Australia, jutaan ton abu dan batu apung tertumpah ke laut sehingga memicu tsunami yang lebih besar lagi. Sementara itu Jenderal Linman sedang bersusah payah menghadapi tsunami yang besar bersama penumpangnya yang sudah pasrah sambil menanti keajaiban yang dapat menyelamatkan mereka. Namun beruntung mereka selamat setelah diterjang ombak. Peristiwa tsunami pun selesai, namun tak sampai situ, karena setiap gunung berapi memiliki hembusan angin yang mematikan, yang mana apabila gunung runtuh akan melepaskan longsor abu dan batu terakhir. Akan terlihat peristiwa gunung bertemu dengan air, yang akan berjalan bagai gumpalan uap abu, gas dan batu memanaskan lebih dari 500 derajat Celcius merambah sepanjang laut menuju pulau-pulau di Sumatera Selatan, yang mana hembusan tersebut akan melewati tempat di mana Willem berada. Setelah peristiwa tersebut, Johanna sedih akibat harus kehilangan anak bungsunya itu. Couldn't even bury our child. His agony. Dan singkat cerita, di akhir film tersebut kita diperlihatkan oleh orang-orang yang sedang berada di pinggir pantai sambil membakar jasad dari para korban atas peristiwa letusan dahsyat Gunung Krakatau. Kemudian Willem yang selamat menyuruh Tukiman untuk mencari keluarganya. Dan seperti itulah sobat sebuah catatan dari orang-orang yang selamat dan menjadi saksi atas bukti dahsyatnya amukan Gunung Krakatau. Beberapa tahun kemudian Verbeek akhirnya menyelesaikan karyanya dan menjadikannya sebagai dasar vulkanologi modern. Letusan Gunung Krakatau mempunyai dampak yang sangat jauh, dan menurunkan suhu global hingga abad ke-20, Krakatau sendiri nyaris tak tersisa apa-apa. Secara harfiah gunung tersebut telah meledakkan dirinya hingga hancur. Akan tetapi pada tahun 1927, 300 meter di bawah Selat Sunda gunung itu meletus lagi sesuai ramalan Verbeek dalam tulisannya. Kemudian gunung baru akan terbentuk dengan kecepatan 5 meter per tahun, saat ini orang Indonesia menyebutnya Anak Krakatau. Nah jadi sekian dulu video kali ini. Apabila video ini bermanfaat klik tombol like apabila suka dan share ke teman-teman sobat ya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya.